Salam budaya. Kabupaten Sleman memiliki beragam budaya. Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Utara, Sleman Selatan memiliki karakteristik budayanya masing-masing. Jika kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita tidak hanya berbicara dari sisi pemanfaatannya, tetapi juga dari sisi perlindungan, pelestarian, dan pengembangan. Bagaimanakah pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sleman? Apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat Sleman yang tertuang dalam visi Kabupaten Sleman menjadikan masyarakat Sleman lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju Sleman Smart Regency 2021? Dan bagaimana Kiblat Papat Limo Pancer dapat menjadi dasar bagi pembentukan karakter masyarakat Sleman? Saya akan ajak Anda berbincang dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Haye Aji Wulantoro SH Mhum. Mari. Kula nuwun. Monggo. Sugeng siang Mbak Maya. Sugeng siang Pak Kepala Dinas. Inggih. Kabar baik Pak? Saya pengestunipun berkaipun Gusti wilujeng nir ing sekara. Bapak, bagaimanakah pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sleman? Jadi kebudayaan di Kabupaten Sleman ini tentunya dikelola dengan sebuah strategi ya supaya tepat guna, tepat sasaran. Nah, strategi yang kita gunakan adalah dengan pengembangan yang namanya Kiblat Papat Limo Pancer. Sebenarnya Kiblat Papat Limo Pancer ini adalah ingin membaca seluruh potensi komponen kekuatan kebudayaan di Kabupaten Sleman dengan melihat titik arah utara, timur, selatan, barat, dan tengah yang masing-masing memiliki karakteristik ini Mbak Maya. Jadi kalau kita bicara mengenai Sleman Utara, maka kebudayaan kita akan terinspirasi oleh Gunung Merapi. Kalau kita bicara mengenai Sleman Timur, akan terinspirasi oleh peradaban masa lampau, Candi Prambanan, Candi Ijo, dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai Sleman Selatan, akan terinspirasi oleh budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena Sleman sebelum Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berdiri, sudah ada yang namanya Pesanggeran Ambar Ketawang. Nah, kalau kita bicara Sleman Barat, kita bicara mengenai kebudayaan dengan basis masyarakat perdesaan dan religiusitas. Sedangkan Sleman Tengah sebagai pancernya itu adalah Sleman dengan mendasarkan pada histori sejarah pemerintahan Kabupaten Sleman. Saya kira itu Mbak Maya. Sekarang kita berbicara terkait dengan Sleman Smart Regency 2021. Ada di manakah Dinas Kebudayaan ini, Bapak? Jadi kalau kita bicara mengenai Smart Regency, ada 6 elemen. Nah, kita berada pada posisi Smart Branding dan Smart Society. Jadi Smart Branding ini lebih mengarah bagaimana peran di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa kebudayaan itu harus punya peran di dalam rangka untuk pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Nah, di dalam konteks pemanfaatan inilah kita mendukung kepariwisataan. Sehingga beberapa event lawatan budaya keluar daerah, promosi budaya keluar daerah ini menjadi sebuah ajang di dalam membranding Sleman dengan berbagai ikon yang dimiliki. Yang kedua, tentunya Smart Society, bagaimana menggerakkan masyarakatnya, bagaimana sanggar-sanggar budaya kita, bagaimana kelompok-kelompok seni kita, bagaimana masyarakat kita memahami dan mengerti mengenai kebudayaan. Cerdas mengelola kebudayaan itu menjadi kekuatan, bukan hanya menjadi sebuah hiburan saja, tetapi ini menjadi sebuah pendorong di dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya. Saya atas nama jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi menyambut baik diselenggarakan Festival Ketoprak ini, sekaligus memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang rutin menyelenggarakan Festival Ketoprak untuk delegasinya adalah masing-masing kecamatan untuk bisa menampilkan satu judul cerita. Kalau kita berbicara menuju Sleman Smart Regency 2021, artinya harus ada yang berbasis IT. Bagaimana Dinas Kebudayaan mengelola yang berbasis IT? Ya, saya kira ini sudah diamanatkan di dalam visi pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemkab Sleman sudah menggariskan setiap OPD memiliki sebuah aplikasi di dalam rangka untuk mendorong Smart Regency ini. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman memiliki aplikasi yang namanya ESIK, Elektronik Sistem Informasi Kebudayaan, di dalam rangka untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman berusaha memfasilitasi pencatatan dan pendokumentasian melalui aplikasi ESIK, Elektronik Sistem Informasi Kebudayaan Sleman, di mana dalam ESIK ada keunggulannya, yaitu one day delivery service. Masyarakat dilayani dalam waktu paling lama 1 hari, di mana sebelumnya untuk menerbitkan nomor induk kebudayaan memerlukan waktu 1 minggu. Dengan aplikasi yang bisa diakses melalui Play Store, masyarakat bisa mendownload, mengakses, kemudian mencatatkan objek pemajuan kebudayaan dimilikinya. Dalam fitur ESIK, aplikasi Elektronik Sistem Informasi Kebudayaan, terdapat beberapa fitur, yaitu antara lain berita, informasi kelompok seni budaya, jadwal kegiatan seni dan budaya. Selain aplikasi ESIK, Dinas Kebudayaan juga mempunyai media sosial sebagai pendukung pelayanannya, yaitu subdomain atau website, Instagram, dan Facebook. Dalam mendukung Smart Regency Kabupaten Sleman, Dewan Kebudayaan Sleman sangat mendukung adanya kebijakan tentang pembudayaan masyarakat, dalam hal ini gerakan masyarakat berbudaya. Dengan bukti bahwa Dewan Kebudayaan Sleman saat ini sedang mengajukan tentang pengembangan tata nilai budaya Sleman. Dalam rangka mewujudkan Smart Regency tersebut, Dewan Kebudayaan Sleman sebagai think tank-nya Bupati akan memberikan masukan, rekomendasi terkait bagaimana dengan pengembangan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan Sleman dalam budaya pikir, budaya tindak atau budaya perilaku, dan budaya material. Selain itu, Dewan Kebudayaan Sleman juga sangat mendukung dengan adanya ESIK, Elektronik Sistem Informasi Kebudayaan, yang memberikan layanan secara cepat, tepat, dan akurat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Dwianto sebagai warga Sleman dan sekaligus Ketua Tim Ahli Cagar Budaya ingin menyampaikan pernyataan dukungan kami, saya dan teman-teman, atas gagasan Sleman sebagai Smart Regency berbasis budaya. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luputing lara luputa bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarahing mami guna duduk pan sirna. Di dalam mewujudkan dan mendukung visi pemerintah Kabupaten Sleman, utamanya masyarakat berbudaya menuju Smart Regency, dilakukan dengan berbagai kegiatan mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan sebuah gerakan di tingkat kabupaten dinamakan dengan Kabupaten Berbudaya, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan cagar budaya. Sedangkan di tingkat kecamatan dikenal dengan kegiatan kecamatan sebagai pusat pemajuan kebudayaan, di mana pemerintahan kecamatan didorong untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang berbasis kebudayaan. Di tingkat desa dengan gerakan yang dinamakan Desa Berbudaya, yang dimulai dengan
Kantong Budaya, Rintisan Desa Budaya, dan Desa Budaya. Di tingkat padukuhan dikenal dengan masyarakat berbudaya, di mana masyarakat diajak untuk mencintai, mengenal, dan juga mengapresiasi dan menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki dengan nilai-nilai adiluhung yang ada di dalamnya. Dan tentunya kami berharap dengan gerakan Sleman Berbudaya ini untuk bisa mendukung Smart Regency yang diwarnai dengan sebuah gerakan mencintai nilai-nilai yang lahir dari budaya pemerintahan Kabupaten Sleman, yaitu prasojo, welas asih, tembadatan, dan sembodo. Akhirnya marilah kita bersama-sama dukung keistimewaan DIY melalui gerakan Sleman Berbudaya, juga di dalam rangka untuk mendukung Smart Regency yang merupakan visi pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengikuti teladan dari Sang Guru Agung Panembahan Senopati. Nulodo laku utomo, tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing ngeksi gondo, Panembahan Senopati, Kepati Amar Sudi, Sudanen Hawa Nepsu, Tinepsu Topo Broto, Tanapi siang lan ratri, Hamemangun Karyanak Tiasing Sesam. Terima kasih. Salam budaya.